Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini insya Allah kita akan kembali belajar matematika untuk kelas 12. Baik untuk jurusan RPL TKJ, TSM, ataupun AP dan juga PM. Nah, untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan di pekan lalu, yaitu terkait dengan jarak antara titik dengan garis atau jarak antara titik dengan ruas garis. Nah, kemarin kita sudah mengetahui ada rumus yang memang sudah kita temukan bersama dengan menggunakan dua eh, pandangan yang berbeda terkait menentukan luas sebuah segitiga. Nah, kalau kemarin kan ada segitiga dengan alasnya yang horizontal dan juga ada alasnya yang miring. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai perbandingan sehingga akhirnya kita bisa menemukan bahwa rumus dari sebuah titik dengan ruas garis tertentu pada suatu bangun ruang itu bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus D. D itu sebagai panjang antar titik dengan ruas garisnya itu sama dengan A dikali B dibagi dengan C. Seperti yang kemarin sudah kita ketahui bersama pada contoh ini. Nah, hari ini kita akan coba bahas ada soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, misalkan ada contoh soal untuk latihan 1.2. Ya, Bapak akan bahas nomor satu. Di sini ada soal diketahui limas beraturan. Limas beraturan T A B C D. Oke, kalau ada limas beraturan, artinya limas dengan alasnya itu sama panjang. Setiap ruasnya itu sama apa? Panjang. Kemudian kita ketahui di sini limasnya adalah T A B C. T ini sebagai puncaknya, A B C D pas ini sebagai titik pada alasnya. Ada berapa titik di sini? A B C D. Artinya dia bangunnya segi 4. Kalau segi 4 yang sama panjang sebutnya apa? Persegi. Nah, maka kita bisa artikan bahwa limas beraturan untuk T A B C D adalah limas dengan alas persegi. Nah, kemudian panjang rusuk AB berarti salah satu dari semuanya itu rusuk AB-nya itu sama dengan 3. Maka BC 3 cm, CD 3 cm, AD pun sama 3 cm. Dan TA titik puncak dengan satu titik yang menjadi alasnya itu 6 cm. Oke, kebayang? Nanti kita coba gambarkan. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Nah, artinya sebuah titik dengan salah satu ruas garis pada bangun limas beraturan tersebut. Oke, nah sekarang kita coba mulai untuk mengerjakannya. Nah, sudah terbayang gambarnya belum? Kalau belum, nah sekarang kita coba perhatikan gambar yang ada di sebelah sini. Ini sudah Bapak coba gambarkan limas beraturan dengan punya T, A, B, C, D, di mana A, B, B, C, C, D, dan DA-nya itu sama panjang, karena termasuk persegi, dengan panjangnya masing-masing 3 cm. Kemudian ada panjang TA. TA itu berarti titik puncak terhadap titik A. Nah, ini yang miringnya ya. Miringnya itu sepanjang 6 cm. Oke. 6 cm.
Nah, pertanyaan yang tadi adalah tentukan titik B. Mana titik B ini? Titik B dengan rusuk TD. Nah, rusuk TD. Masih ingat syarat untuk menentukan panjang jarak titik dengan ruas garis itu garisnya itu harus membentuk apa? Segitiga siku atau tegak lurus. Kalau istilahnya tegak lurus itu apa? Ortogonal ya. Jadi titik B itu harus membentuk garis terhadap ruas TD itu harus ortogonal atau tegak lurus atau membentuk sudut siku. Oke, di sini sudah Bapak beri nama untuk titik yang berada di ruas garis TD yang tegak lurus dengan titik B itu adalah titik P. Oke, titik P sebelah sini di antara T dan D tegak lurus dengan titik B. Ya, apa ya? Oke, nah ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari dari panjang BP ini, BP atau PB ini, maka kita harus mengetahui dulu beberapa panjang-panjang sebagai pendukung untuk mencari BP. Nah, apa saja? Kita coba uraikan satu-satu untuk apa saja yang menjadi pendukung untuk menentukan nilai dari BP. Oke, yang pertama kita lihat di sini kita mencari sebuah tingginya ya, tinggi dari limas tersebut. Yang tingginya itu tentu panjang atau jarak antara titik T dengan alasnya ya, alasnya itu titik. Nah, di sini kita sudah tentukan titik O. Titik O ini harus merupakan atau saling tegak lurus antara DB dengan titik T. Nah, kalau ini bisa kita cari. Bagaimana cara kita mencarinya? TO itu merupakan namun sebelum kita mencari TO ada yang terlewat, mohon maaf. Itu kita tentukan dulu panjang dari DB. Kenapa DB? Karena untuk mencari TO itu kita akan menggunakan rumus Pitagoras sehingga nanti terbentuk segitiga TBO. Nah, perhatikan ada segitiga TBO. Oke. Jadi kalau kita ingin mencari TO, maka kita harus mengetahui panjang dari TB. TB sudah tahu ya. TB berapa tadi? Itu sama dengan TA, ya, sama dengan 6. Kemudian harus tahu juga OB. Ya, OB ini kita belum ketahui. Tapi kita paham bahwa OB ini itu merupakan setengah dari panjang DB. Setengah dari panjang DB ya. Karena O ini dia berada di tengah-tengah dalam bidang persegi tadi ya. Sehingga kalau kita mau mencari OB itu setengahnya dari panjang DB. Oke. Nah, berapa DB? DB dalam soal tidak diketahui, tapi kita bisa mencarinya. Bagaimana? Ini dengan menggunakan sama Pitagoras juga, yaitu Pitagoras yang terbentuk dari segitiga DAB. DAB. Perhatikan DAB. Kira-kira siku-sikunya di mana? Di titik D, titik B, titik A. Titik A ya. Oke, nah siku-siku di titik A. Jadi DA-nya itu bisa kita katakan sebagai ordinat, BA-nya sebagai absis. Sehingga hipotenusanya adalah DB. Oke, nah berapa nilai DB? Ya tentu kita ketahui bersama bahwa AB tadi panjangnya berapa? 3. AD panjangnya berapa? 3. Nah, ini dengan mudah ya. Kalau 3 ordinatnya absisnya 3, maka hipotenusnya berapa? Langsung ya. 3 akar 2. Nah, 3 akar 2.
Sehingga panjang DB itu adalah 3 akar 2 cm. Ada yang masih bingung dari mana 3/2? Maaf, 3 akar 2. Nah, kalau ada yang masih bingung, 3 akar 2 itu diperoleh dari menggunakan rumus Pythagoras ya. Yang kita ketahui bahwa akar dari DA ditambah DA kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya. DA kuadrat 3 dikuadratkan 9. AB 3 dikuadratkan 9. Maka 9 tambah 9 18. Akar dari 18 itu adalah 3 akar 2. Dari mana ini? Ya, ini sudah dipelajari sebelumnya ya, pasti dalam bilangan ya. Ada nama operasi bilangan bentuk akar yang kita peroleh, sehingga DB-nya itu adalah 3 akar 2. Oke. DB 3 akar 2. Nah, sekarang kita lanjut. DB sudah diketahui, maka kita juga bisa langsung mengetahui berapa panjang dari OB. OB itu adalah setengahnya dari DB. Berarti berapa? 3 akar 2 dibagi 2 atau setengah dikali 3 akar 2. Berapa? 3/2 akar 2 cm. Jadi panjang OB ataupun panjang DO itu sama-sama ya, yaitu 3/2 akar 2. 3/2 akar 2. Oke. Nah, sekarang jika sudah kita ketahui panjang OB, kita sekarang fokus pada segitiga TBO yang tadi ya. TBO. Siku-siku di mana? Siku-siku di T, siku-siku di B, siku-siku di O. Siku-siku di O ya, siku-siku di O. Oke, berarti hipotenusanya yang mana? Hipotenusanya itu TB. Ingat, hipotenusa itu dia selalu berada di depan atau di hadapan segitiga sudut siku-siku. Hipotenusa masih ingat ya? Hipotenusa itu garis miring. Jadi garis miring pada segitiga siku-siku itu pasti berhadapan dengan sudut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku. Oke. Jika kita sudah ketahui, target kita bukan mencari hipotenusanya. Kenapa? Karena TB ini sudah kita ketahui berapa? 6 cm. Yang kita cari adalah panjang dari TO. Nah, tinggi dari limasnya. Ya, tinggi dari limas. Untuk mencari ini kita gunakan Pythagoras. Bagaimana rumusnya? Akar dari TB kuadrat dikurangi OB kuadrat ya, TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Atau TB berapa? TB 6/2, 6 kuadrat dikurangi tadi berapa OB itu? 3/2 akar 2 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya berapa? Langsung diperoleh hasilnya 3/2 akar 14. 3/2 akar 14. Ini mudah-mudahan semua bisa ya. Bagaimana cara mencari ini? Ini adalah pelajaran waktu kita kelas 1 kalau tidak salah ya. Itu belajar tentang bilangan berpangkat bentuk juga bentuk akar ya. Oke. Kita kembali. Tadi berapa panjang TO-nya? Panjang TO-nya adalah 3/2 akar 14. Oke, Bapak kira dari semua komponen yang kita butuhkan untuk mencari BP, target kita ya, BP atau jarak antara titik B dengan ruas TD, itu sudah kita ketahui bersama. Yang pertama TB kita sudah tahu, TB itu 6, TD 6, BD 3 akar 2, OB berapa? 3/2 akar 2. TO 3/2 akar 14. Nah, sekarang
Kita akan cari BP. Oke, sekarang kita akan fokus untuk mencari panjang BP atau PB atau jarak titik B terhadap rusuk atau ruas garis dari TD. Oke, Bapak berikan kuncinya. Berapa rumus untuk BP? Kemarin sudah ya dibahas. Tapi perhatikan, BP itu dia sekawan dengan TD. Perhatikan, BP sekawan dengan TD. Di mana kita bisa menentukan dia sekawan? Perhatikan, BP itu dia tegak lurus dengan TD. Ya, jadi sekali lagi BP sekawan dengan TD. Oke, poin 1. Poin 2-nya TO. Perhatikan ada TO. TO ini tegak lurus dengan BD, maka dia berkawanan. Ya, kalau BP dengan TD, kalau TO dengan DB. Oke. Apa Pak fungsinya? Nah, fungsinya adalah perhatikan. Maka karena BP dengan TD sekawan, TO dengan BD sekawan, maka kita bisa gunakan perbandingan. Nah, perbandingannya adalah BP itu dikali dengan TD sama dengan BD dikali dengan TO. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. BP dikali dengan TD itu sama dengan TO dikali dengan DB. Oke, sekawan dengan sekawannya. Oke, maka ketika kita mencari BP, alhasil apa? Hasil BD dikali TO dibagi dengan TD. Oke, Bapak ulangi lagi. BP itu sama dengan TO dikali TBD dibagi dengan TD. Seperti pada sini. Nah, BP-nya sekali lagi, BD sudah kita ketahui. BD itu tadi berapa? 3 akar 2. Peroleh dari Pitagoras tadi. TO diketahui juga. Nah, berapa? 3/2 akar 14. Dibagi dengan TD. Nah, ini TD ini sekawannya dari BP atau PB. Nah, TD berapa? 6. Sehingga kita bisa selesaikan. BP sama dengan 3 akar 2 dikali 3/2 akar 14 dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6. Berapa hasilnya? Nah, kita bisa selesaikan ya. Nah, berapa? 3 kali, ini kita kalikan saja akar dengan akar ya. Akar 2 dikali akar 14. Akar 2 kali akar 14. Akar 28 ya. Akar 28. Oke, akar 28 itu bisa kita sederhanakan ya. 4 kali 7 kan ya. Nah, 4 kali itu 7. 4 kali 7. Oke. 4 kali 7. Akar 4 dikali akar 7. Akar 4 2. Akar 7 akar 7. Sehingga akar 28 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 7. Tadi yang terisa berapa? 3 kali 3 per 3 kali 3 per 2 dibagi 6. Diselesaikan. Tadi kan ada 2 ya. 2 kali 3 6. 6 dibagi 6 coret sehingga sisanya tinggal 3/2. 3/2 akar 7. Maka kita peroleh panjang BP itu adalah 3/2 akar 7. 3/2 akar 7. Nah, kita kembali lagi ke soal. Sehingga jarak titik B dan rusuk TD itu
itu adalah 3/2 akar 7 cm. Oke, demikian penjelasan terkait pembahasan soal untuk jarak titik ke garis. Terima kasih, semoga Allah memberikan kepahaman bagi kita semua. Bapak akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.